Game ini bercerita tentang Arthur Morgan bersama gengnya bernama Van der Line. Setting waktu di sini berlatar di tahun 1899, di mana adalah akhir zaman Barat liar. Gaya hidup berburu, merampok, dan hidup berpindah-pindah masih dapat ditemui di beberapa wilayah, meskipun sudah terasa adanya perubahan. Di tahun ini juga munculnya konflik antara pendatang Eropa Amerika dan masyarakat pribumi Amerika yang sudah mendiami wilayah tersebut sejak lama. Geng Van der Line dibentuk oleh Dutch Van der Line dengan Hosea Mettage. Geng ini secara tidak sengaja terbentuk di saat itu Hosea dan Dutch bertemu di sebuah perkemahan. Hosea yang sudah memiliki rencana untuk menipu Dutch di saat itu, rupanya sudah disadari oleh Dutch. Walaupun Dutch menyadari akan ditipu, dia tidak marah dan malah mengajak Hosea untuk membentuk sebuah geng. Karena Dutch merasa dia sefrekuensi dengan Hosea, setelah kejadian itu, Dutch dan Hosea menjadi sahabat dan membentuk geng tersebut. 1 tahun berlalu, Dutch dan Hosea menemukan Arthur Morgan yang masih bocil berusia 14 tahun. Arthur di saat itu adalah seorang bocil nakal yatim piatu yang sering membuat kekacauan. Dutch mengajak Arthur untuk mengikutinya. Dutch memberikan semua yang dibutuhkan Arthur dan mengajarkan semua skill bertahan hidup yang dia punya. Karena itu, Arthur menjadi seorang petarung tangguh yang menjadi andalan di gengnya. Bertahun-tahun kemudian, Arthur sudah menganggap Dutch adalah seorang ayah baginya. Sedikit latar belakang dari Arthur Morgan. Lahir pada tahun 1863. Ayah Arthur bernama Lyle Morgan adalah seorang penjahat kelas teri. Di saat Arthur Morgan berusia 11 tahun, ayahnya ditertangkap saat sedang melakukan perampokan dan dihukum gantung. Tepat di depan mata Arthur. Tidak lama setelah itu, ibunya juga meninggal. Tidak diketahui apa penyebabnya, itulah asal-usul kenapa Arthur menjadi seorang yatim piatu. Di usia 19 tahun, Arthur menikah dengan seorang pelayan bernama Eliza. Mereka memiliki anak bernama Ishak. Di saat itu, Arthur masih aktif bersama gengnya dan jarang sekali pulang ke rumah. Saat Arthur pulang ke rumah, dia menemukan 2 kuburan di halaman rumah. Kuburan itu ialah kuburan dari Eliza dan anaknya Ishak. Setelah diketahui ternyata rumah mereka dirampok. Perampok itu juga membunuh anak dan istri Arthur. Menurut Arthur, pada saat itu di rumah mereka hanya ada uang 10. Kejadian itu membuat pribadi Arthur menjadi lebih keras dan tidak lagi empati kepada orang lain, kecuali kepada keluarganya. Di saat itu, Arthur hanya memiliki geng Van der Line yang dianggap sebagai keluarga. Di saat Arthur berumur antara 25 sampai 30, Arthur kembali berpacaran dengan seorang wanita bernama Mary Linton. Mereka sempat bertunangan tetapi hubungan mereka kandas karena sangat ditentang oleh ayah Mary. Ayah Mary tidak suka dengan Arthur karena Arthur adalah seorang penjahat. Menurutnya, gaya hidup Arthur terlalu berbahaya. Karena tidak disetujui, Mary akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Barry Linton. Namun, Barry Linton meninggal dan membuat Mary menjadi janda. Setelah itu, Arthur dan Mary tidak pernah bertemu lagi sampai di cerita utama dimulai. Latar belakang Dutch.
Dutch menganggap pemerintahan hanya akan membuat kesenjangan sosial di antara masyarakat. Dia sangat menentang dibentuknya pemerintahan di Amerika saat itu. Dutch dan Hosea membentuk geng Van der Linde. Dutch bercerita kepada Hosea, dia adalah seorang pendosa di masa lalu. Dia ingin menebus dosa-dosanya dengan merampok orang-orang kaya di masa itu dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Dutch juga sangat menanamkan ideologinya itu ke semua anggota gengnya. Dutch adalah pemimpin yang sangat karismatik, membuat semua anggota sangat hormat kepadanya. Dutch merekrut seorang perempuan dan berpacaran dengannya bernama Susan Grimshaw. Susan ini juga adalah orang yang ikut merawat Arthur yang masih bocil di saat itu. Walaupun akhirnya mereka putus, Susan masih tetap menjadi anggota geng dan masih sangat menghormati Dutch sebagai pemimpinnya. Dutch lalu memiliki pacar baru bernama Annabelle. Hosea adalah orang kedua yang paling penting di geng Van der Linde. Hosea bisa disebut sebagai penasehat Dutch karena Hosea memiliki pemikiran yang lebih dewasa dari Dutch. Hosea lebih mementingkan anggota gengnya daripada pencapaian geng tersebut. Dia sangat menghindari misi-misi yang bisa mengancam keselamatan dari anggota geng. Hosea sempat keluar dari Van der Linde karena dia menikah dengan wanita bernama Daisy. Daisy memaksa Hosea untuk meninggalkan geng dan kelakuan kriminalnya dan tinggal bersamanya. Tapi ujung-ujungnya, dia kembali lagi ke geng karena dia lebih nyaman melakukan hal-hal kriminal yang sudah biasa dia lakukan dengan gengnya. Daisy saat itu paham dan menuruti keinginan Hosea dan mau mengikuti Hosea kembali lagi ke geng. Beberapa tahun kemudian, Daisy meninggal sebelum cerita utama dimulai. Pada tahun 1877, Van der Linde mencoba perampokan bank besar untuk pertama kalinya. Mereka sukses besar. Dari tahun 1877 sampai 1899, mereka sudah berhasil merampok 37 bank besar. Tidak lupa sesuai dengan filosofi Dutch, hasil rampokan mereka diberikan kepada panti asuhan di Amerika di saat itu. Dampak dari perampokan itu, Van der Linde menjadi geng terkenal dan juga menjadi buronan dengan harga paling tinggi mencapai $5.000. Jumlah yang sangat besar pada saat itu. Mereka juga menjadi geng paling dicari oleh aparat penegak hukum pemerintahan Amerika. Di saat geng Van der Linde kabur ke wilayah yang bernama Grizzlies, mereka merekrut 4 anggota baru. Lenny Summers, remaja yang berusia 19 tahun yang mencoba kabur setelah membunuh orang yang membunuh ayahnya. Charles, suku Indian gelandangan, yang sering berpindah-pindah geng untuk bertahan hidup. Saat bertemu Dutch, Charles merasa Dutch adalah pemimpin paling adil yang pernah dia temui, walaupun Charles dari suku Indian. Pada saat itu, orang Indian sangat rasisin oleh orang-orang Amerika pendatang. Mulai dari saat itu, Charles memutuskan untuk selalu mengikuti Dutch. Jenny Kirk, wanita muda yang ditinggalkan di pinggir jalan. Michabel, anggota geng lain yang di saat itu Dutch ingin menjual emas yang mereka rampok ke kelompok Micah. Tetapi kelompok Micah berniat dan ingin merampok tanpa membayar kepada Dutch. Di saat adu tembak dengan kelompok Micah, Micah menyelamatkan Dutch dan berkhianat ke kelompoknya sendiri. Mulai dari saat itu, Dutch mengajak Micah untuk bergabung. Bergabungnya Micah ternyata tidak disukai Hosea dan Arthur karena kepribadian Micah yang selalu sembrono dan sering marah-marah. Perekrutan anggota lain. Pada masa 1887 sampai 1895, Dutch merekrut banyak anggota lain. Pada dasarnya, orang yang Dutch rekrut adalah orang-orang yang ingin lari dari lingkungannya. Anggota yang direkrut Mark dan Davy Callender.
merupakan saudara yang menjadi andalan van der Linde di saat berperang. Mereka adalah bajingan ganas yang sangat brutal. Leopold Strauss, seorang rentenir dengan pinjaman bunga besar yang ditargetkan kepada orang-orang kelas bawah. Karen, seorang penipu wanita yang sangat suka dengan gaya hidup penjahat. Matty Bates yang sedang kena masalah saat ketahuan mencuri jam tangan dari beberapa pria. Dia tidak sengaja direkrut di saat dia dikejar-kejar oleh para korbannya. Dia diketahui diselamatkan oleh van der Linde. Tilly Jackson, wanita yang mencoba keluar dari geng lamanya sebelum bergabung ke van der Linde. Dia terlibat pembunuhan kepada pemimpinnya di geng yang lama. Pearson, mantan anggota Angkatan Laut Amerika yang kesulitan dengan ekonominya setelah keluar. Dia adalah koki di geng van der Linde. Ravern Swanson, vendetta yang kecanduan akan alkohol. Swanson pernah menyelamatkan nyawa Dutch sehingga dia diizinkan untuk bergabung. Uncle, pencuri dan pemabuk yang tidak jelas asal-usulnya. Dia adalah orang yang paling santuy di camp, sehingga dia mendapat reputasi orang termalas di camp, membuat anggota lain kurang menghargainya. Dia adalah orang yang lucu dan menghibur sehingga dia diizinkan tetap tinggal. Tapi, di saat dalam tekanan, dia diketahui dapat melakukan apa saja. Sean Maguire, seorang pemula Irlandia yang mencoba merampok Dutch dan Hosea. Walaupun gagal, dia diajak bergabung karena keberaniannya diakui oleh Dutch. Molly Ozea, wanita kaya raya yang bosan dengan kehidupan lamanya. Dia saat cerita utama dimulai, dia menjadi kekasih baru Dutch. Josiah Townley, orang Inggris yang menjadi informan bagi van der Linde. Bill Williamson, mantan anggota Angkatan Darat Amerika yang dipecat secara tidak hormat. Abigail Roberts, seorang wanita pelacur yang diajak Uncle untuk bergabung. Abigail akhirnya menikah dengan John Marston dan memiliki anak bernama Jake Marston. Javier Esquivel, orang Meksiko, seorang pencuri ayam yang diajak Dutch untuk bergabung. Javier sangat mengagumi sosok Dutch dan pandangannya Dutch terhadap pemerintahan. Pada tahun 1885, Dutch sedang jalan-jalan ke kota kecil dan melihat seorang anak kecil akan dihukum gantung oleh warga karena ketahuan mencuri. Dutch kasihan karena anak kecil itu masih berumur 12 tahun saat itu. Dutch memutuskan untuk menyelamatkannya. Dutch juga memperlakukan seperti dia memperlakukan Arthur. Diketahui anak itu bernama John Marston. Mulai saat itu, John resmi menjadi anggota geng van der Linde karena umur Arthur dan John tidak beda jauh. Arthur 21 tahun dan John 12 tahun. Arthur menganggap John seperti adik angkat. Begitu juga dengan Dutch. Dutch menganggap Arthur dan John sebagai anak angkat. Dutch selalu membacakan buku tentang kebebasan kepada mereka. Walaupun Arthur dan John tidak paham karena buku itu masih terlalu berat bagi anak sesuai mereka, Dutch tetap membacakannya. Dutch juga selalu menanamkan paham yang dia percaya, bahwa pemerintahan itu hanya akan membuat masyarakat lebih menderita dan hanya menguntungkan pihak pemerintahan. Di tahun 1899, Dutch sudah sangat kecewa kepada masyarakat karena era yang sangat ia tentang sudah semakin dianut warga. Pemerintahan dan industri sudah semakin maju. Saat ini, Dutch sudah memutuskan untuk tidak lagi membantu warga dari hasil rampokannya. Hasil rampokan sekarang digunakan hanya untuk memajukan kelompoknya, yaitu van der Linde. Suatu saat, Micah mengajak Dutch untuk merampok kapal pelayar yang akan berlabuh di kota Blackwater.
dikatakan bahwa emas yang dibawa oleh kapal itu sangat banyak. Sekitar Dad sangat tergoda. Seketika, Dad sangat tergoda dan langsung memutuskan rencana perampokan itu. Namun, Hosea dan Arthur sebagai sepuh lainnya di geng sangat menolak rencana itu. Karena menurut Hosea, perampokan itu terlalu berbahaya dan tidak sepadan. Tetapi Dad tidak mendengarkan dan tetap melanjutkan rencana perampokan. Di saat melancarkan rencananya, rupanya detektif swasta Pinkerton sudah mengetahui rencana mereka dan ikut membantu pihak keamanan kota itu untuk melawan geng Van der Linde. Alhasil, perampokan itu gagal total dan untuk pertama kalinya banyak anggota Van der Linde yang terluka. Mike Callender tertangkap. Davey Callender terluka parah tapi masih selamat dibawa oleh geng Van der Linde. Jenny Kirk meninggal. John Marston terluka parah dan sempat melarikan diri. Sean McGuire juga sempat melarikan diri tapi tertangkap oleh bounty hunter. Bounty hunter adalah masyarakat biasa yang memburu orang yang memiliki bounty untuk ditangkap dan diserahkan ke pihak keamanan untuk mendapatkan uang sebagai pekerjaan. Geng Van der Linde dipukul mundur dan harus melarikan diri. Walaupun Mike sempat dibawa, tapi dia tidak mampu untuk bertahan hidup dan akhirnya pun meninggal. John yang juga sempat kabur, tapi dia tidak bisa berkumpul lagi dengan geng karena dia harus berlari ke arah yang lain. Alhasil, dari perampokan tersebut, 2 meninggal, 1 orang terpisah, dan 1 lagi ditahan. Hosea dan Arthur sangat menyalahkan Mincah sebagai dalang dari itu semua. Itulah sedikit kisah sebelum dimulainya game Red Dead Redemption 2. Kita akan lanjut ke chapter 1.